Celine Evangelista, pemain film, pemain sinetron. Setiap orang kalau punya masalah pasti kepikiran, pasti sedih. Cuman aku mungkin udah fasenya udah kemarin gitu kali ya. Kalau sekarang tuh kayak udah mulai bisa mengkontrol emosi, mengkontrol diri gitu. Belajar untuk apapun yang terjadi di dalam hidup aku, mau itu happy, mau itu sedih, senang susah, ya semua itu sementara gitu, sama-sama sementara, nanti juga bakalan hilang gitu, nothing lasts forever juga kan. Kalau misalnya dalam rumah tangga mau bertahan itu kan mempertahankan harus dari kedua belah pihak ya kan. Iya betul. Ya harus sama-sama mau bertahan gitu. Dia sebenarnya laki-laki yang baik, bahkan mungkin aku bisa bilang dia laki-laki terbaik yang selama ini aku temuin gitu ya. Dia ayah yang baik buat anak-anak gitu. Untuk ya aku sih selalu merasa bersyukur aja sih lebih tepatnya apa yang aku dapetin sama apa yang sekarang aku jalanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel, Vena Melinda Channel. Nah, bingung kan hari ini kenapa pakaianku ala-ala ABG? Bintang tamunya adalah seorang perempuan cantik. Ini masih muda banget. Ini sih seangkatan anakku ya, Feral. Dan tapi aku sih salut ya sama perjuangan, dedikasinya ibu muda ini karena punya 4 orang anak dan yang pasti cantik, pemain film, pemain sinetron, dan sekarang banyak banget programnya di TV karena jadi host juga, jadi presenter. Ya itulah dia kalau yang namanya anak sekarang ya, produktif banget. Dan alhamdulillahnya ternyata ibu muda ini adalah sahabatnya anaknya temenku, Samantha. Nah, udah bisa ketebak siapa? Mukanya blasteran Itali Indonesia. Iya, dia adalah Celine Evangelista. Nah guys, kali ini aku mau ke rumahnya. Dan ternyata rumahnya tuh sebenarnya bisa jalan dari apartemenku, deket banget. Tapi nggak mungkin lah ya jalan, pasti naik mobil karena nanti kepanasan. Jadi pokoknya kita akan seru-seruan. Aku mau lihat rumahnya yang baru, katanya keren banget. Dan perjuangannya untuk mencapai karirnya yang luar biasa. Oke guys, jadi pokoknya ikutin terus. Di mana? Di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Hai guys, alhamdulillah. Ternyata cuma 2 menit, bener kan? Tahu gitu jalan aja ya. Aduh, nih akhirnya nyampe di rumahnya Celine Evangelista. Nah ini dia, hai. Hai handsome, hai, halo. Namanya Cia ya? Loh, lucu banget ya, bule banget ya. Ampun. Aduh, ini keren banget rumahnya guys. Minimalis tuh. Coba kita lihat dalamnya ya, pokoknya seru banget. Aku akan ngobrol sama Celine Evangelista. Aduh, pasti banyak banget yang akan bisa di-sharing ya buat yang nonton Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Maaf ya, Cantik banget sih. baru pulang syuting tante. Oh gitu. Iya. Halo, maaf. Hai. Duduk. Ini si Cio kan? Iya. Ya ampun. Handsome. Kamu umur berapa sih? How old are you? Hey. Bener ya, kalau anak kecil harus gitu, nggak boleh sembarangan ngomong sama orang nggak dikenal. Ini pinter nih. Ini dia ibu cantik tuh, Celine. No. Maaf ya Tan. Jadi guys, ini ternyata Celine ini adalah sahabatnya Samantha. Iya. Tadi Samantha bilang, tante bilangin dong sama baby ya panggilannya. Iya, baby. Iya.
Panggilan aku kan baby dari kecil. Jadi yang tahu nama panggil aku baby tuh hanya biasanya orang-orang yang dekat gitu. Iya dia bilang Keluarga salam gitu. buat baby. Aku bilang ya Allah small world banget ya. Iya. Samantha sama Sally. Jadi umurnya seumuran. Seumuran, beda setahun aku sama Beda tahun Iya. ya tuh. Cantik banget ya aslinya. Dan yang ngefans sama Sally adalah mamaku. Aduh. Neneknya Vero. Masa? Bilangin ya cantik banget mukanya katanya. Seperti Pokoknya guys, saksikan terus di Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Dan sebelah saya ini ada, ini idolanya nenek-nenek, ibu-ibu ya, Celine Evangelista, pemain film, pemain makasih, sinetron. Tante. Apa kabar? Baik. Kamu nih kayak boneka hidup ya? Aduh, Hah? bonekanya boneka Caki lagi. Boneka. Enggak, maksudnya emang dari kecil berarti emang udah pingin banget jadi artis apa gimana waktu itu? Gimana ya waktu itu ya? Teman-temannya mama sih kan, terus ngajak-ngajakin, ayolah anak-anak lu ikut syuting gini. Akhirnya ya udah berjalan aja begitu tiba-tiba. Oh, tapi kan kalau nggak salah model kan? Iya, tapi awal pertama kalinya aku tuh main sinetron dulu tuh Ini Rasanya. Oh. Terus habis gitu baru aku iklan, terus habis gitu ikut modeling tahun 2006. Ya, terus habis gitu udah 2006 terus ya balik lagi jadinya sinetron terus gitu. Jadi yang katanya model kawanku itu 2006. Oh, itu 2006. Iya, 2006. Umurnya berapa ya berarti ya? Nah, bingung juga tuh. Umur tiga Masih kecil banget Iya. ya. Oh, jadi Celine kecil itu gimana? Emang udah sering tampil di kamera seneng atau gimana sebetulnya? Apa karena nggak sengaja aja gitu jadi? Ya aku mah pede-pede aja gitu orangnya gitu. Oh, dari kecil. Langsung aja gitu, otodidak kayak gitu semuanya. Oh, Gak dan ada yang ternyata belajar akhirnya gitu. Ya seneng akhirnya ya? seneng karena udah biasa menjalani jadinya kan seneng gitu. Tapi kan sekarang ya jadi host ya kalau nggak salah. Ya, nah ini lagi nih yang baru lagi gitu kan. Jadi kalau kita ngelihat masa kecilnya Celine, anak tunggal apa gimana sih? Enggak, aku 6 bersaudara. Oh, 6 bersaudara. Iya, 6 bersaudara. Aku anak pertama. Uh-uh. Adekku nomor 2 ada di Bali tinggalnya. Oh. Terus yang 3, 4, 5 sama aku semua ikut. Oh, di sini? Iya. Oh, ya ampun. Rame makanya. Oh. Rame terus rumah aku. Tapi di antara 6 itu yang jadi artis cuma Celine doang? Ya, aku aja. Yang lainnya enggak. Mereka punya inian sendiri-sendiri. Tapi berarti Celine ini berarti cukup mengayomi ya sebagai anak paling tua? Iya, karena emang aku yang paling tua, jadi ya aku yang bantu mama bertanggung jawab gitu ke adik-adik juga gitu kan. Itu dari awal emang? Iya, emang dari awal kayak gitu. Jadi kemanapun Celine pindah, adik-adik ngikut gitu? Iya, sama aku. Wow, lumayan ya. Iya. Jadi ada berapa orang yang harus... Banyak sih, lumayan. Anak kan 4, Iya. ya kan? Jadi adik-adik ya masih kecil-kecil dong? Maksudnya masih 20-an dong? Masih ada yang belasan juga, Tan. Oh, ada juga? Oh, iya. jadi sekolah dari sini? Sekolahnya kan sekarang mereka udah homeschool Iya, tuh. Tadinya kan sekolahnya di Surabaya. Oh, jadi ada gitu. sekolahan kita sendiri sih gitu. Untuk adik-adik sekolah di situ juga gitu. Wow, jadi ini nggak banyak yang tahu ternyata Celine ini termasuk perempuan yang ini ya, bertanggung jawab lah ya. Aduh, amin. Karena kan nggak mudah loh hari gini COVID lagi ya, Iya. tapi ini kayaknya kalau aku lihat lancar banget rezekinya, mungkin salah satunya Amin, itu amin, kali. amin ya Tuhan, amin. Iya kan? Iya, mungkin kali Orang ini. lagi nyari-nyari pekerjaan nih, kayak kalau aku lihat nih, Celine kapan ada waktunya? Iya tante, aku syuting itu nggak? Iya, Tante, Jadi benar. momentumnya itu apa? Kan kemarin Celine kan kalau nggak salah sempat di Bali kan? Iya. Di Bali Tahun terus berapa tuh? Terus itu melahirkan si ini kan? kalau iya, nggak aku salah. emang sering di Bali sih, Tan. Tapi pulang pergi. Once aku di Bali ya mungkin aku stay agak lama gitu kan di situ. Cuman kalau misalnya ada kerjaan atau ada keperluan apa di Jakarta ya pulang ke Jakarta, di Jakarta lagi, ntar di Bali lagi kayak gitu, Tan. Jadi memang ini kayaknya memang betah banget tinggal di Bali. Karena katanya punya bisnis juga kan, properti ya waktu itu ya? Iya, ada properti di Sampai Bali. sekarang?
iya sampai sekarang ada. Oh. Tapi kan properti sekarang di Bali emang lagi ini kan. Iya. Memang kita, tapi kayaknya Celine ini keberuntungannya banyak karena sekali Amin. lagi ya. Amin. Karena ternyata adik-adik juga diayomin. Kalau orang Jawa bilang tuh diayomin. Iya gitu ya, Tan. Jadi ternyata di balik wajahnya yang masih muda belia ini ternyata banyak ya tanggung jawab yang harus dipikul ya. Aduh. Tapi enjoy nggak sih sekarang menjalani hidup nih? Enjoy banget. Aku mah orangnya nggak pernah dipusingin gitu, Tan. Ya udah jalanin aja. Udah lah, ntar aja gimana ya gitu. Kayak gitu. Oh, apa sih bintangnya? Aries aku. Oh gitu. Anda apa? Aku Leo. Oh, Leo. Agak complicated ya. Gitu, iya emang. Tapi kalau Aries berarti easy living banget ya? Easy life banget ya? Iya. Iya, kayak gitu sih, Tan. Maksudnya ya udah jalanin aja gitu. Jadi nggak pernah ngerasa terpuruk? Pernah lah pastinya, tapi kan nggak yang terlalu nggak terpuruk banget gitu, gimana ya, Tan? Nggak terlalu ini banget gitu. Emang karena sifatnya begitu, Celine, apa memang karena Ya mungkin udahlah? akunya orangnya juga masa bodohan kali ya. Aku orang yang mungkin aku orang yang kayak ayo udahlah nggak usah terlalu dipikirin, ayo udahlah nggak usah kayak gini gitu. Dan akhirnya ternyata beres-beres juga ya? Iya. Celine Evangelista. Jadi kalau melihat sekarang anak udah 4 ya, pasti karakternya kan beda-beda. Ini banyak loh. Tadi tante Q&A. Hai sayang, oh kamu mau ditanya? Iya. Ini dia kayaknya jagain loh ya. Iya. Jagain Dia nempel mama. anak-anak cowok tuh nempel sama maminya ya, Tan. Iya, Vera juga waktu kecil begitu. Iya, Jadi mamanya ngapain dia nongkrong aja, bersuara juga enggak. Yang penting dia nongol aja di sini. Sini dong, pangku mama sini. Jadi Malu punya dia. 4 anak, karakternya beda-beda gimana? Secara sambil kerja. Tuh banyak loh pertanyaan tadi yang tanya sama tante kan, tante open Q&A kan. Kalau perbedaan karakter menurut aku itu menjadi warna aja di dalam keluarga gitu kan. Jadi aku bisa belajar ini gimana, yang ini gimana gitu. Karakternya emang mereka tapi nggak terlalu berbeda banget sih semuanya. Jadi kayak Elea tuh lebih sama karakternya sama Lucio. Jemima karakternya sama Koa, sama-sama introvert pendiam gitu. Oh gitu. Pemalu. Nah, kalau Elia udah deh banyak tingkah sama kayak si Cio. Ini. Jadi ada 2, ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Iya. Jadi gimana sekarang ini dari hari ke hari dengan 4 anak itu kan pasti ada aja permintaannya, permasalahannya, belum yang cewek-cewek kan biasanya ada aja gitu. Tuh gimana cara nanganinnya? Secara sibuk kan? Iya, itu dia kan sebenarnya kan aku juga kerja kan. Nah, jadi aku sekarang tuh makanya nggak mau ngambil sinetron dulu, Tan, karena kalau sinetron tuh kan kita mesti standby di lokasi tuh, Tan. Kalau misalnya TV program kayak gini kan kita kan ya kayak cuma 1 jam live ya kan, meskipun banyak programnya tapi kan kita punya waktu luang lah gitu untuk pulang ke rumah, terus main sama anak kayak gitu. Jadi emang sengaja sinetron nggak mau? Sekarang lagi nggak dulu, nggak tahu deh nanti nextnya gimana gitu. Berarti sekarang ini boleh dibilang anak-anak semua di-handle dengan baik, secara juga ada adik ya. Tapi ini manjat loh guys, kok aku jadi yang deg-degan ya guys? Biarin aja dia, Tante. Nah, kamu mau jadi Superman jangan ya? Kamu Spider-Man ya? Iya lagi. Nah, ini nih kayak gini-gini nih maksud tante, gimana caranya kan mereka pasti tahu dong mamahnya kerja. Kasih pengertian nggak sih atau kakaknya suruh jagain Cio atau gimana tuh cara? Iya, di sini kan pokoknya kan mereka ada neninya juga gitu. Ada neninya. Udah lama neninya udah lama kerja di sini juga. Terus emang rame juga di rumah aku, selalu rame. Ada apa namanya? Saudara-saudara, ada adik-adik aku gitu kan. Jadi bisa saling ngeliatin, saling bantu gitu. Jadi enaknya gitu ya. Ada adik-adik di rumah selain sama-sama kita saling menjaga, juga untuk kita ketenangan juga ya. Wah, ada keluarga di rumah. Nah, kalau kita lihat ya, Celine ini kan sebetulnya dalam situasi yang sebetulnya lagi apa ya? Kalau dalam ini apa ya namanya? Lagi cooling down ya. Lagi cooling down. Iya. Tapi kayak nggak kelihatan sedih ya? Enggak sedih, Tante. Hebat loh. Enggak, Tante. Maksudnya kan apa namanya? Ya, kalau sedih atau misalnya lagi ada punya masalah ya, setiap orang kalau punya masalah pasti kepikiran, pasti sedih. Cuman
aku mungkin udah fasenya udah kemarin gitu kali ya. Kalau sekarang tuh kayak udah mulai bisa mengkontrol emosi, mengkontrol diri gitu. Maksudnya ya udah sekarang mah whatever will be gitu. Jadi aku kayak belajar untuk apapun yang terjadi di dalam hidup aku, mau itu happy, mau itu sedih, senang susah, ya semua itu sementara gitu, sama-sama sementara. Nanti juga bakalan hilang gitu. Nothing lasts forever juga kan. Gitu. Jadi benar-benar udah di tahap yang pasrah ya. Ya udah whatever will be gitu. Aku percaya aja rencana Tuhan itu yang terbaik gitu. Tapi kan kadang-kadang kalau lihat wajah anak-anak, misalkan nih kalau kita ya lagi tidur tuh kan innocent banget ya gitu. Ada nggak perasaan pengen, namanya ibu kan yang penting anak ya. Udah deh aku ngalah, yang penting anak-anak jadi kayak utuh gitu semuanya. Kayak dulu lagi gitu. Ya, kalau aku sih berpikirnya kayak kalau soal ngalah emang gimana ya? Kalau mau dalam, maksud tante kan dalam rumah tangga nih kan? Iya. Kalau misalnya dalam rumah tangga mau bertahan itu kan mempertahankan harus dari kedua belah pihak ya kan? Iya betul. Ya harus sama-sama mau bertahan gitu. Kalau hanya satu yang mau bertahan tapi satunya enggak kan agak susah juga tuh kan Nan. Tapi sih so far sekarang kita sama-sama lagi mencoba untuk apa ya, emang dalam rumah tangga tuh pasti ada aja kan masalah ya. Cuman nggak pengen dipublikasi tapi gimana gitu kan, ketahuan sendiri gitu. Cuman ya gitu. Tante sih nggak pengen tahu apa permasalahannya ya, tapi ini kan share ya, karena yang nonton Vena Melinda Channel usianya tuh dari 19 sampai 34 tahun. Artinya pasti ada yang mengalami kayak Celine yang pada masa ini harus benar-benar sabar, nggak boleh gegabah ngambil keputusan. Nah, Tante pengen tahu keseharian Celine itu oke lah pasrah, oke lah whatever will be. Tapi kan pasti ada satu limit atau satu perencanaan nih kita mestinya gimana gitu. Kalau aku mah Hati-hati ya sayang ya. Iya nih. Sini sama Onti. Kok Onti ya? Oma kali ya. Sini sayang. Dia ini kangen kayaknya sama mamahnya loh guys. Dia liatin mamahnya terus. Iya. Ini namanya kalau manggil neneknya apa ya? Oma ya? Oma. Ini Oma Vena. Cio. Tuh kasih lihat dong mukanya lucu banget tuh. Tuh, hai. Ciluk. Aku soalnya punya anak umur segini, jadi masih lari-lari, Mbak. Ciluk lagi. Iya, jadi maksud Tante gimana dari hari ke hari untuk terus memanage sampai akhirnya benar-benar cooling down tuh kan pasti ada kan gejolak. Gimana ya? Yang biasa tidur berdua lah, contoh simple. Terus anak sakit biasanya kan ngobrol berdua gitu. Masih ngobrol kok. Oh, Masih. Orang dia masih sering datang main ke rumah sini gitu kan. Kita masih sering jalan bareng. Ya mungkin kita sekarang memang lagi butuh space gitu untuk sama-sama apa ya? Sama-sama daripada kita gegabah mengambil keputusan gitu ya kan. Gegabah pada jangan pernah ngambil keputusan pada saat kita lagi emosi. Betul. Jadi kalau bisa kita tunggu dulu, jangan ambil keputusan apapun sampai kita merasa sampai gue tuh nggak ada lagi emosi di dalam diri gue gitu. Gitu. Jadi di titik yang benar-benar kita gue udah bener-bener nggak ada dendam ke lu, gue nggak marah sama lu. Jadi kita damai gitu. Tapi jadi keputusannya seperti apa kayak gitu kan. Tapi kan udah lumayan. Udah, nah itu dia kan kita kan nggak pernah bisa apa ya menentukan waktunya. Oke, kita harus nah kita harus tunggu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun kan nggak tahu kan Anda. Kan hati itu kan kita nggak bisa kontrol, nggak bisa manage gitu kan. Ya ini udah berjalan 4 bulanan apa ya kalau nggak salah ya. Nah so far sih sampai sekarang ya masih ada ego ya kan. Cuman ya kita tetap berusaha untuk baik-baik, menjadi partner yang baik demi anak-anak gitu. Tapi pas waktu ketemu ada nggak sih sedikit aja, kok kangen sih gue sama orang itu gitu? Ada nggak dari diri Celine? Emang kita kan gimana ya, kalau dibilang nggak sayang ya pasti sayang lah. Cinta mah cinta masih ya kan. Apalagi ya kalau ketemu ya kita masih ya kayak biasa aja gitu, masih yang kayak biasanya kita gitu. Maksudnya kayak
mau kemana Dad gitu. Masih daddy mami panggilnya, masih kayak gitu. Mungkin ini sekarang kita cuma lagi butuh space atau butuh me time kali, kayak apa sih? Udahlah kita coba ini dulu mengevaluasi gitu. diri sendiri dulu. Iya. Tapi nggak pernah ada kangen tuh. Kepo ya hostnya kangen ya. Kangen tante. Kangen sih kangen pastinya Tan. Di saat apa tuh? Kan misalkan ada tempat-tempat yang berdua yang biasa dikunjungin apa enggak ya? Udah nggak baperan gitu ya? Enggak sih Tan, enggak. Maksudnya enggak kayak gitu sih. Cuman kan kadang-kadang pasti Dad lagi di mana, kan sering video call juga. Oh gitu. Jadi hebat juga ya Celine ya. Kalau Tante di masa-masa itu ya, antara mau pisah atau enggak ya, adalah masa kita nggak serumah gitu ya. Itu ada loh kadang-kadang. Ada juga Tante ya? Ada. Kayaknya aku sempet curhat-curhat juga ke mungkin yang udah kayak lebih tua dari aku, yang udah menikahnya udah lama. Aku tanya, kayaknya aneh nggak sih? Enggak kok, aku juga pernah ada di posisi itu. Jadi hampir semua orang yang berumah tangga kayaknya pernah mengalami apa yang aku alami sekarang ini mungkin ya Tan. Nah, tinggal cuman bagaimana gimana caranya menyikapinya dan menyelesaikan masalah itu sendiri. Betul. Ya kan. Tapi emang aku setuju harus dari kedua belah pihak. Nah kalau aku lihat Celine kan udah cukup dewasa banget secara pengalaman untuk menikah, kan juga ini bukan pertama ya gitu. Kan kalau mungkin dari sisi Stephen ini yang pertama. Nah menurut Celine gimana nih kalau melihat gini, kan pasti harus lebih dewasa mungkin dari perempuannya ya. Karena memang dalam perkawinan itu biasanya perempuan mau lebih muda tapi tetap harus bisa karena ibu sih gitu. Jadi yang dipikirin banyak nih, sekedar ego kita sendiri. Nah, kalau menurut Celine gimana nih? Pernah nggak ngobrol yang serius lagi gitu? Udah. Setiap kali ketemu kita evaluasi lagi. Setiap kali ketemu kita ngobrol lagi. Pasti selalu kayak gitu Tan. Setiap ketemu kita ngobrol gitu. Jadi gimana nih gitu. Aku juga udah maksudnya kayak gimana Dad? Kamu ngapain aja kemarin gitu, kayak gitu. Masih aku tetap baik-baik, udah nggak mau pakai emosi ya kan. Tetap berusaha untuk menurunkan ego dan emosi meskipun sedikit demi sedikit gitu. Iya, bagus. Mungkin nggak bisa langsung brok gitu kan, langsung baik gitu kan. Cuman kan ya namanya juga aku masih muda juga, dia juga masih muda, kita sama-sama muda, terus punya ego tinggi, emosi, terus gengsi lah gue juga kayak gitu kan. Tapi sekarang gengsi udah lewat dong. Udah lewat sih Tan, cuman kan ya nggak bisa langsung ini. Tapi paling nggak sedikit demi sedikit kita sama-sama menurunkan ego dan emosi kita gitu. Ih seneng dengarnya, berarti sebentar lagi akan lebih ini lagi ya, intens lah ya. Ya mudah-mudahan. Tapi ini kayaknya masih gengsi ngomong kangen apa enggak sama Stephen kangen sekarang? Dong, Tan, kangen. Kangen mah pasti ada terus Tan, kangen. Oh gitu. Iya. Apa sih yang paling dikangenin dari Stephen tuh kalau kita nginget-nginget yang dulu ya? Apa bercandaan orangnya? Iya mungkin bercanda gitu. Kangen jalan bareng gitu kali ya. Gitu. Nggak ada tempat yang kalau di Bali misalkan biasanya dulu gue nggak kan ada, kalau nggak salah nikahnya di Bali ya, di Uluwatu kan? Iya. Itu kan romantis banget loh. Jadi kalau ke Bali lagi nggak ada tuh, kayaknya gue pingin deh kesini lagi sama. Karena aku sama Stephen kan biasanya Stephen tuh emang suka jarang keluar gitu Tan. Dia mah keluarnya nge-gym doang gitu. Main game, syuting kayak gitu. Jadi gimana ya? Iya kayak gitu biasanya sih kalau aku yang. Jadi lokasi romantis ya di rumah. Ya mungkin di sebelahnya dia lagi main game gitu ya. Waduh lucu banget. Ini potret bener-bener keluarga muda ya guys ya. Jadi mungkin bagi yang nonton yang lagi sekarang ini di fasenya Celine, dengerin ya apa kata Celine. Jadi jangan gegabah, santai. Ya maksudnya jangan pernah mengambil keputusan di saat kita tuh lagi emosi. Nah kalau lagi berdua-dua santai gini tiba-tiba ada yang naksir gitu. Misalkan ada yang naksir Celine secara cantik gini ya. Kan godaan-godaan banyak gitu. Gimana caranya untuk gue nggak tergoda gitu? Kalau aku temenan mah sama siapa aja gitu Tan. Teman-teman aku juga banyak cowok, ada cewek, ada yang macam-macam gitu Tan. Dan dari background yang beragam gitu. Aku orangnya nggak mesti temenan sama artis-artis semua, nggak kayak gitu. Jadi temen aku mah banyak Tante, yang ada yang pengangguran, ada yang kerjaannya begini, ada yang kerjaannya begitu gitu kan. Tapi aku kayak ya udahlah, as long as aku merasa nyaman dan itu orang baik, gue nggak peduli background lo apa, nggak peduli berapa tiap bulan lo dapat uang, apa yang lo punya, tapi selama hati lo baik,
kita nyaman dan nyambung ngobrolnya, why not kita berteman gitu maksudnya. Emang iya sih ya, banyak yang ngomong tadi di Instagram Tante Celine itu orangnya baik banget, nggak milih-milih orang. Dan ternyata emang bener ya. Boleh ya Tante bacain ya. Boleh, Tante. Ini secara emak-emak ya, kepo, nanyain narasumbernya. Nah nih, Tante mau nanya nih, banyak banget nih Celine. Tuh, Maven. Tanyain ke kakak Celine, gimana Kak Celine bisa kenal sama kakak Samantha, terus udah berapa lama berteman sama Kak Samantha, terus tanyain juga ke Kak Celine, Kak Samantha itu gimana menurut Kak Celine. Jadi sekarang itu banyak orang nanyain Samantha, sangkain Tante jodohin sama Ferel. Tapi bener? Enggak. Loh, namanya jodoh kan kita nggak Iya tahu. benar. Namanya mereka dari kecil berteman. Ya, kalau Samantha kan emang dari kecil sering ya main bareng gitu kan sama aku gitu. Kita masih umur berapa ya, kecil banget itu Tante. Jadi kan mama aku sama mamanya Samantha kan emang sahabatan kan dari dulu. Sahabatan, terus kita sering main ya, pokoknya mamaku tuh kalau misalnya lagi nongkrong tuh di rumah si Tante Ade. Oh, tuh kalau di Tanjung Priok itu? Iya, di Priuk. Nah, kita tuh main di situ, Tante Upi, Tante Ade tuh. Aku inget banget tuh. Sampai sekarang juga kemarin kan masih main gitu, masih bagus gitu. Kita masih komunikasi sering. Cuman tuh Samantha kemarin tuh kan dia tinggalnya kan di London kan gitu. Kadang-kadang dia di Dubai gitu juga kan. Jadi emang nggak ketemu lagi semenjak kita udah mulai beranjak dewasa dan udah punya kesibukan masing-masing gitu. Belum Tapi ketemu orangnya lagi. gimana menurut Celine? Nah, orangnya tuh sweet. Samantha sweet, terus Introvert ya? cantik lah udah pasti ya, bisa dilihat ya, tuh kayaknya boneka banget. Aku aja yang Boneka perempuan, Barbie katanya. aku aja yang perempuan tuh kayak ngeliat dia, oh my god cantik banget gitu ya kan. Tapi sering berantem nggak waktu kecil sama Samantha? Nah kalau berantem ya pasti berantem ya kan, cuma tuh kan nggak ngerti, lupa gitu berantemnya, mungkin rebutan mainan atau gimana gitu kan. Tapi sekarang mah kan kita juga udah lama nggak ketemu banget kan, karena kita cuma kontak-kontakan tuh dari mana? Sosmed biasanya. Ya ampun. Itu selalu nanti Tante kasih deh nomornya sama, tadi udah bilang. Ada. Oh udah ada. Oh ya. ya udah. Cuman ya biasanya dari sosmed kayak gitu, ke-like-likean foto kayak gitu. Kita juga. Oh jadi belum yang ini intens lagi ya. Karena tapi udah intinya berarti Samantha baik tuh. Baik banget. Bucin tuh Samantha. Oh bucin. Anaknya bucin dia. Jadi kalau satu aja. Iya, Kalau Celine bucin nggak? Aku enggak, aku 50-50. Oh gitu. Bucin ada logikanya juga gitu. Oh ya bagus dong. Hari gini mesti begitu, namanya realistis. Iya bener kan. Nah sekarang ada lagi nih. Tadi yang nanya namanya Nurat Rirs. Aduh susah amat namanya. Nah ini sekarang namanya Ice Siswati. Apa sih tipsnya supaya punya body kayak gitu? Anaknya 4 tuh. Aku mah diet, Tante, diet ke dokter gizi. Oh, jadi nggak makan sembarang rakus gitu nggak ya? Iya, tapi kadang-kadang suka cheating, makanya kurusnya agak lama. Harusnya cepat. Ini termasuk lama kan, belum balik-baliknya termasuk lama. Harusnya lebih cepat lagi gitu. Oh, olahraga? Belum olahraga, aku baru mau memulai olahraga lagi gitu. Oh, olahraga jadi yang untuk kencengin badan enggak, cuman kayak olahraga yang untuk seru-seruan iya gitu, kayak misalnya jet ski kayak gitu-gitu. Cuman kelihatan tuh. Ini banyak juga yang memberikan dukungan ya dari Yeni _S, jangan cerai dong, kasihan anak-anak masih kecil butuh papahnya. Sabar ya Celine tuh. Iya, kan kadang yang bilang mau cerai. Tuh kan? Tapi didoain aja, didoain semoga apapun yang terjadi itu yang terbaik gitu aja. Nah, jadi nggak ada yang mau cerai, jadi jangan heboh ya. Belum, nih dari iya, si J_Marananda46, gimana cara Kak Celine menyikapi isu miring pernikahan sama Kak Stephen William? Ya itu kan gimana ya, awal mulanya kita nggak mau blow up tapi ke blow up sendiri gitu. Gara-gara kan. apa sih waktu itu ya ke blow gara-gara up-nya apa ya, postingan siapa gitu. Aku lagi nangis. Padahal kan aku lagi nonton drakor. Oh, tapi posting? Iya. Oh. Gitu. Terus langsung? Ya mungkin netizen kan suka gitu kan, mikirnya wow begini mungkin gitu. Jadinya ya kemana-mana ada beritanya gitu. Tapi pada saat itu memang udah. Memang ada kerikil-kerikil kecil lah di dalam. Tapi belum pisah.
Belum ya, iya. masih gara-gara drakornya lebih mendominasi. Nah makanya guys, jangan nonton drakor ya. Tuh, banyak banget loh yang doain nih, kayak dari Stefan Selin. Oh, ini ada kayak ininya ya. Apa tuh? stefanselin.id. Jadi kayak fans. komunitasnya fans. Tuh, semoga Selin bakal rujuk dan bersama lagi dengan Stefan. Amin, doain yang semoga terbaik. bisa melewati badai dan kerikil dalam pernikahan dan bisa bersama lagi mendidik semua anak lucunya. Hehehe. Amin, didoain yang terbaik. Tuh, ini Stefan Selin banyak banget loh. Masa sih? Iya, jadi yang tadi nanya deskripsikan satu persatu karakter anak juga tadi stefanselin.id tuh. Tadi juga nih, waduh banyak banget Stefan Selin semua. Nih, dari Sarwati 255, ini boleh dijawab boleh nggak ya? Kak Selin bikin konten sama Kak Wilo mau nggak? Siapa tuh? Wilona maksudnya. Oh, mau lah, nggak apa-apa. Kan nggak ada masalah apa-apa. Oh, jadi menepis kabar-kabar tuh nggak ada ya sebetulnya. Nggak Jadi ada. Selin tuh orangnya terbuka banget ya. Enggak, aku mah biasa aja. Orang kemarin juga waktu Steven syuting sama Wilona, aku juga biasa kadang-kadang hi Will gitu ya, kayak ngobrol aja biasa gitu. Karena mungkin dari awal kan udah tahu ya. Nggak ada situasinya. masalah apa-apa antara kita. Cuman kan netizen kan yang Iya, mungkin iya. nggak melihat gitu kan, ada apa gitu. Jadi sebenarnya Selin tuh nggak cemburuan ya jadi cewek ya. Ya cemburu pasti ada tante, cuman kan nggak menjadi masalah di dalam rumah tangga gitu. Oh. Bukan menjadi penghalang di dalam rumah tangga, bukan. Oh, jadi orangnya open minded banget ya Selin. Iya, Hal-hal kita gitu nggak realistis, penting tante, ya. itu dia tadi aku. Nggak penting-penting. Padahal umurnya masih muda loh. Iya, tapi ya gimana ya, kan anak udah banyak, jadi mau nggak mau harus ini. Oh, jadi kalau gitu tipsnya salah satu anak mesti banyak. Jadi kita nggak berpikir yang negatif-negatif, bener nggak? Tapi Mikirin nggak juga anak. sih kan, karena kan kedewasaan seseorang itu kan nggak bisa diukur dari umur berapa juga dia. Iya, Ada iya, juga iya. orang yang udah mungkin umurnya udah 30-40-an tapi mungkin belum lebih bijaksana daripada orang yang umurnya 20-an, kan ada juga kan. Iya. Tapi biasanya persoalan hidup ya membuat orang itu menjadi lebih Iya, cepat bener. dewasa. Karena dia harus menyikapi dengan benar. Iya, harus bisa pinter-pinter nyikapin gitu. Nah, kalau nggak kita konyol sendiri, bener Iya. nggak? Apalagi kalau kita terpuruk terus agak-agak depresi, rugi ya. Iya, iya. Secara cantik gini depresi rugi lah ya. Mendingan jadi host sana, jadi host ini, bener nggak? Menyibukkan diri gitu ya Iya. kan, jadi nggak terlalu ini. Terus making money lagi ya. Iya. Nah, nih dari Mei Sintiani, bener nggak sih Kak Selin sama Kak Stefan udah baikan dan udah satu rumah lagi? Kita sudah baik-baik. Steven kan sekarang syuting tuh di luar kota, di daerah Puncak kalau nggak salah ya. Oh, memang lagi di luar kota. Kalau nggak biasanya setiap hari ke sini ya. Kadang-kadang kesini kalau lagi ada waktu break syuting dia kesini gitu. Jadi sebetulnya kayaknya sih kalau aku lihat ini biasa ya, kerikil biasa. Tapi Ya, itulah. orang-orang aja kali ya heboh ya. Iya. Kesel nggak sih jadi public figure yang kayak kadang-kadang privacy jadi capek kan jelasin gini ya? Sebenarnya mah kesel. Sebenarnya kesel gimana ya? Tapi kadang-kadang biasa, kadang-kadang kesel gitu karena kayak misalnya mau kemana-mana jadi ya elah ini juga jadi konsumsi publik, mau begini konsumsi publik gitu. Cuman ya gimana lagi, emang udah kerjanya di situ kan, emang udah begitu gitu. Tapi sekarang ada yang dijaga sedikit dong. Kalau dalam masa-masa gini kan agak-agak sensitif ya. Misalkan Selin berteman sama A, harus yang rame-rame nggak untuk menghindari gosip? Karena kan tahu sendiri ya, kamera di mana-mana ya. Akhirnya jadi berjaga Ya, agak sedikit ini emang nggak sih? aku mah emang kalau kemana-mana selalu rame-rame sih Tan, karena kan teman-teman aku banyak gitu, asisten aku juga banyak gitu, jadi rame-rame gitu. Jadi itu nggak ada masalah ya. Iya. Tapi udah ada yang naksir belum? Tuh, Waduh. ada yang nanya gitu, udah ada yang naksir belum? Yang naksir banyak kali ya Tahu fans orangnya ya. nggak ngomong, nggak ngomong. Orang kan kenalan sama aku nggak ngomong, gue naksir sama lo gitu kan, nggak ngomong gitu. Tapi yang suka nyolong-nyolong start kan banyak. Kalau lagi berteman sih Tan semuanya. pada intinya Selin itu tidak membatasi. Enggak. Aku mau berteman sama siapa aja berteman gitu. Yang penting masih di batas wajar dan normal gitu. Nih tadi ada yang nanya udah dijawab ya, namanya Kolfahifa. Perasaan cemburu nggak suaminya kembali dekat dengan mantannya? Loh, yang enggak kan itu sinetron kan? Iya, mereka kan sama-sama kerja untuk
keprofesionalan aja gitu. Jadi nggak masalah gitu. Jadi intinya guys, pokoknya dalam vlog Vena Melinda Channel, kalau aku lihat nih baru 30 menit ngobrol sama Celine, dia orangnya positif banget. Orangnya semangat ya. Iya. Jadi apa-apa nggak yang nangis-nangis gitu, nggak cengeng-cengeng gitu ya. Mungkin ya kalau lagi kemarin-kemarin iya tuh Tan, tapi sekarang kan ya udahlah gitu, capek juga gitu. Iya. Menambah kerutan ya. Tan, aduh pusing. Skincare nih Tan. Iya, dan nih satu lagi Mama Vena, apa arti seorang anak bagi seorang Celine Evangelista? Seandainya ada pilihan lebih baik dipisah sama suami, apa dipisah sama anak dari Wulan_Fitri.Hai? Kalau disuruh milih, ya pisahnya sama suami lah, masa sama anak. Kalau disuruh milih pisah sama anak atau pisah sama suami, ya pisah sama suami. Karena anak itu segalanya, anak itu darah daging aku, nggak ada bekas mantan anak kan nggak ada, ada bekas mantan suami ada gitu ya kan, jadi ya nggak bisa disamain gitu. Tapi menarik loh, biasanya kalau perempuan muda itu dengan seumuran Celine, dengan anak 4, belum ada adik-adik gitu, biasanya suka nggak optimis loh menghadapi, kan biasanya ya udah deh gue cantik ini gitu, ngapain gue harus kerja capek-capek gitu. Tapi Celine kayaknya enggak ya. Dia tetap idealis ya kalau dalam hal ini ya. Iya, jadi aku nggak mau hidup aku bergantung sama orang gitu. Jadi aku pengen punya berdiri sendiri, pengen mandiri, pengen punya apa yang aku bisa beli apa yang aku mau pakai uang aku sendiri, karena emang aku dari kecil kan udah kerja tuh Tan. Dari kecil itu aku udah tahu kerja. Jadi sekarang kalau disuruh nggak kerja jadi agak gimana gitu. Dan kecuali ya kalau misalnya suami kita misalnya suami pengennya kita nggak kerja, ya kalau itu kan kewajiban kita sebagai seorang istri untuk mengikuti apa kata suami kan. Tapi pernah di momen itu yang menuruti suami akhirnya nggak kerja. Iya kan, aku kemarin nggak kerja kan selama kemarin, ya mungkin alasannya mungkin karena hamil, menyusui, anak masih kecil gitu kan. Tapi kalau sekarang kan udah bisa gitu ditinggal. Jadi intinya Celine juga nggak melupakan kodrat ya. Jikalau misalkan suami memang benar-benar mengharuskan tidak kerja, itu akan obey ya, menurut ya. Aku mandiri aku bisa punya uang sendiri, bisa beli apapun yang aku mau sendiri. Tapi kalau misalnya suami aku bilang ini nggak boleh, aku tetap sebagai kodratnya kita sebagai seorang perempuan, aku nggak mau yang enak aja lo, ngapain lo merintah gue, nggak kayak gitu Tante, nggak boleh kayak begitu kan. Ya pasti kita ya udah diturutin aja kan, pahala buat kita nurutin suami juga ya kan. Nice banget loh ya Celine ya. Ini didikan siapa Celine? Waduh Tante. Didikan mamakah atau papakah? Agama kan kalau papa Tante nih kayaknya. Bukan, kalau papa kan orang Itali kan open minded banget. Ini apa mama yang harus? Enggak juga gimana? Sih karena banyak contoh contoh-contoh, banyak ngambil contoh yang baik dari orang aja gitu. Karena mungkin pergaulannya luas kali ya. Iya kan? Bertemannya banyak. Kalau berteman banyak sering nongkrong sama teman-teman Tante juga. Iya. Oh benar. Jadi banyak-banyak. Jadi kalau ada mak-mak gitu nggak anti ya? Enggak. Aku kan sering dengerin gosip-gosip ya. Jadi kan gitu. Gosip-gosip gini. Wah iya gini ya. Dulu tuh gue begini, kayak gitu. Apalagi ya Tante Ade ya. Saya tahu sendiri kan gayanya. Dulu itu jadi memang akhirnya kalau aku bisa ambil kesimpulan, pokoknya Celine ini orangnya sangat fleksibel ya. Jadi dia di tahap hidup yang stage apa dia bisa cepet ya switch ya. Jadi orangnya nggak larut. Ya udah, ayo aja gitu. Mau kayak gimana kondisinya, mau gimana ya, kalau udah di situ ya udah mau gimana lagi, udah ayo aja gitu. Nah di antara 4 anak ini siapa yang paling rewel lah gitu? Yang kalau mamahnya pergi digandulin lah apa gitu. Cio, Koa. Cio, semuanya. Yang Cio, Koa, kecil-kecil. yang cewek enggak, mungkin lebih gede kali ya. Udah lebih ngerti yang gede-gede. Kalau Cio, Koa, aku kalau mau pergi kadang-kadang harus mindik gitu. Tuh kan, jadi ya kelihatan ya guys ya. Berarti artinya di sini sesibuk apapun Celine, tapi quality time buat anak itu tetap ada ya. Dan itu kan anak kecil bisa merasakan tetap, ya. Setiap hari aku harus ketemu anak-anak, setiap hari aku harus peluk dan cium mereka gitu. Jadi sesibuk apapun tetap yang namanya kasih sayang seorang ibu tidak pernah lekang. Tuh banyak banget loh
Bun, pengen melihat lagi Selin bareng sama Kak Stephen, sampaikan ya. Itu Iya, doanya amin. orang-orang loh. Amin, didoain yang baik-baik ya semuanya. Amin, amin. Nah, kalau seandainya nih bisa balik dan semuanya udah clear and clean, gitu. Hal apa yang mau dilakukan berdua? Mungkin apa ya? Mungkin kita mau spending time berdua kali ya? Atau apa ya? Karena belum dipikirin sampai ke situ juga sih, Tan. Cuman ya sekarang yang aku pikirin belum ke situnya, tapi untuk menyelesaikan yang sekarang dulu gitu. Jadi bikin penasaran ya. Katanya kerikil, tapi kok kayak kerikilnya gede banget ya. Jadi kayaknya mungkin kayak karena nggak bisa dilompatin berlarut, gitu. mungkin karena berlarut gitu. Gitu. Masalah sepele, cuman kan karena ego dan ini masing-masing jadi berlarut gitu. Sebenarnya paling penting dalam perkawinan yang penting nggak prinsip. Ya. Kalau nggak prinsip, insya Allah ya semuanya bisa untuk kembali ini lagi ya, Selin ya. Tuh guys, jadi ini alhamdulillah aku bisa dapat waktunya Selin. Ini anak-anaknya kayaknya sudah memanggil ya. Lucu banget mau Mana mandi. sih kok? Oh mau mandi tuh. Jadi kalau ibu-ibu gitu ya sambil ngomong tapi matanya bisa kemana-mana. Nah terakhir nih Selin, aku juga gitu soalnya. Iya, Jadi iya, Tan. pikirannya sambil ini sambil itu. Itu anak gua kenapa yang mau datang kayak gitu kan? Nah, Selin terakhir nih. Berarti kesuksesan Selin selama ini kan pasti ada doa mama, ada support mama Pasti. ya. Semua keluarga. Ya, ada nggak yang mau disampaikan sama mama? Eh, Menghadapi hal gini kan nggak mudah juga kan. ya. Mungkin aku apa ya? Doa yang terbaik untuk mama, dan berharap, aku selalu berdoa kok dan selalu ajak adik-adik aku berdoa setiap malam. Mungkin sebelum tidur atau pagi-pagi sebelum kita mulai berkegiatan ya. Aku selalu, ayo kita doa sama-sama gitu. Jangan lupa kita selalu doain juga mama, keluarga, orang tua gitu ya kan. Terus ya kita doain juga bukan buat diri kita sendiri tapi untuk semua orang yang sayang sama kita dan menyayangi kita gitu. Oh jadi Selin yang memimpin adik-adik? Iya, aku biasanya mereka mau doanya masing-masing ya udah mereka masing malu kan mereka. Iya. Jadi mereka ya udah doa, tapi yang penting harus tetap didoain gitu. Tapi bangga ya dengan achievement yang selama ini sudah Selin capai. Bayangin loh rumahnya di Kemang loh guys. Waduh, tante jangan gitu lah. Hebat Gak loh anak mungkin. ini. Iya hebat. Jadi udah puas ya dengan pencapaian saat ini untuk karir ya. Ya, untuk ya aku sih selalu merasa apa ya, bersyukur aja sih lebih tepatnya, apa yang aku dapetin sama apa yang sekarang aku jalanin, aku bersyukur aja, mau itu senang mau itu susah, udahlah aku bersyukur aja karena semuanya itu ada maknanya di balik itu semua kan. Gitu. Untuk dapetin ini semua kan juga kan nggak gampang gitu kan tante, kita juga pasti ada up and down gitu kan. Aku juga dulu ngerasain susah, ngerasain nggak punya uang juga pernah gitu kan, sampai harus ngekos atau apa, itu semua kan pernah gitu kan. Pernah kan Tan? Pernah. Waktu itu kan aku udah tinggal sendiri, terus habis gitu mau apa ya, mau mandiri aja gitu. Umur berapa itu? Jadi tinggal dari nggak tinggal sama mamah lagi gitu? Iya, itu umur berapa ya? Aku kecil kok, 17 Oh iya? Ngekos sendiri? Iya. Wah hebat. Jadi semua bertanggung jawab sendiri? Iya, karena aku pengen bisa mandiri aja gitu. Nggak mau bergantung sama orang. Wow. Gitu. Wow, hebat ya. 17 tahun orang biasanya masih mama minta uang bensin. Ini udah benar-benar make it yourself more independent ya. Jadi itu titik baliknya mungkin, sehingga apapun begitu Selin menghadapi yang namanya kerikil perkawinan itu kayaknya semuanya masih bisa ditangani ya. Iya, gitu sih. Karena juga uang udah ada, dulu malah lebih sulit kan? Iya. Ngekos. Nih terakhir nih, kalau tiba-tiba ada Stephen, mau ngomong apa sama Stephen? Ngomong apa ya? Terus tapi Stephen dalam situasi yang memang udah sesuai dengan keinginan Selin. Akhirnya kerikil itu udah jadi nggak ada lagi gitu. Oh, nanti pada saat bisa diperbaiki gitu. Ngomong apa ya? Terima kasih atas pembelajaran. Karena kan setiap masalah itu kan pasti ada pembelajaran di balik itu semua kan. Jadi ya pasti kita saling introspeksi diri. Maksudnya gimana ya? Ngomong apa juga bingung sih Tan. Cuma kan ini pembelajaran buat dia dan buat aku gitu. Mungkin
Lebih banyak buat dia apa lebih banyak buat Celine sebenarnya? Sama-sama sih Tan. Karena dalam rumah tangga itu nggak mungkin satu orang doang yang salah, pasti dua belah pihak salah. Ada sebab, ada akibat. Jadi it always takes two to tango kan, ya kan, nggak mungkin dong cuma sendiri ya kan. Karena yang ngejalanin berdua. Jadi pembelajaran juga buat berdua, makna dan apa ya, apapun yang terjadi itu juga kita yang ngerasain, kita yang jalanin, kita yang alamin berdua gitu. Jadi ya apa ya, ya mungkin apa ya kita inginnya Celine itu Stephen itu melakukan apa? Kalau boleh nih, kan kita boleh dong kadang-kadang berandai-andai ya. Nggak ada, Stephen mak maksudnya gimana ya, melakukan apa ya, karena apa yang dia lakukan, merubah apalah dari dirinya yang menurut Celine ini loh yang gua mau untuk bisa kerikil itu bisa kita atasi bersama. Karena kan sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin loh. Iya kan, nggak ada yang nggak mungkin kalau kita benar-benar ya seperti tadi harus dari kedua belah pihak. Tapi kan Celine boleh dong request apa sih yang ganjel di hati gue gitu. Apa ya, susah juga sih Kak diomongin kan, cuman ya yang ininya aja yang Kak Stephen sih so far menurut aku dia sebenarnya laki-laki yang baik. Bahkan mungkin aku bisa bilang dia laki-laki terbaik yang selama ini aku temuin gitu ya. Dia ayah yang baik buat anak-anak gitu, cuman ya memang mungkin kedewasaannya mungkin belum gimana ya, mungkin belum, namanya juga masih segitu ya. Emang katanya laki-laki tuh dewasanya nanti sekitar umur 35 tahun ke atas ya Tanya? Sekarang berapa sih Stephen? 28 tahun ini. Oh 28, iya. Celine? 29. Oh beda setahun. Iya. Tapi sebenarnya, ya juga sih. Perempuan tuh lebih dewasa, lebih cepat dewasa karena mungkin lebih bisa menyikapi apa gimana kali ya? Karena melahirkan. Oh. Kalau orang melahirkan tuh kan penuh dengan mental yang kuat loh. Nggak sembarangan loh orang melahirkan meskipun di sesar, tante juga sesar. Iya, aku juga. Tapi mental antara hidup, nyusuin. Iya, dengan kan? hidup dan mati loh melahirkan tuh dulu. Menyusui, mengurus anak. Plus itu perlu mental kesabaran dan ini kayaknya ya keberanian. Iya. Dan laki-laki memang ya itu tadi, mungkin Celine ini terlalu bisa semua kali. Ya kan, bayangin cantik iya, cari uang pinter. Kadang-kadang memang mungkin perempuan harus pura-pura nggak bisa dikit kali, jika laki-laki merasa dialah yang menjadi. Iya, mungkin ya. Kalau Celine kan ya semua bisa gitu. Kadang-kadang ya udah lu udah bisa ya udah. Tante soalnya ngalamin gitu. Gitu ya Tan. Jadi kita kadang-kadang agak bukan acting, agak kita mundur sedikit. Kamu deh yang maju karena kamu leadernya. Mungkin. Sering kok. Misalnya kan kalau misalnya ada di posisi kayak gitu, ada juga pernah dan kayak misalnya ngomong apa, kayak misalnya nanya contoh aja nih contoh. Ini bagusnya warna apa ya ininya gitu. Kamu aja deh Det yang tentuin kan bagusnya apa gitu, kamu kan yang lebih ngerti gitu. Kasih kesempatan meskipun sebenarnya kita tahu nih jawabannya ya kan. Cuma udah kasih kesempatan dia gitu kan. Aduh terserah aja deh gitu kan. Jadi kan ya lama deh ini kalau terserah mulu ya kan. Ya udah jadi wallpaper gue gitu. Tapi gitu. Sebenarnya itu sudah dilakukan semua. Udah dicoba semua. Selama 5 tahun ini kan lumayan lama ya Tan, 5 tahun. Iya, 5 tahun lama. Semua udah kita coba gitu. Udah aku jalanin sekarang sih, makanya aku udah di titik yang udah whatever will be. Aku percaya apapun yang terjadi nanti itu adalah yang terbaik, jalan yang sudah ditentukan sama Tuhan gitu. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana kan, tapi apapun yang hasilnya itu semua di tangan Tuhan gitu. Tapi yakin ya Stephen akan kembali lagi dalam kehidupan Celine dan anak-anak, yakin doain aja. Harus ada keyakinan itu juga. Oke guys, seru banget ya. Ini hebat Celine ya, pengendalian dirinya. Mau dipancing dari kiri, dari kanan, dari depan, itu yang paling benar. Dan tidak baperan ya. Tidak lagi merasa dirinya terpuruk, justru bangkit untuk anak-anak. Dalam hal mencari nafkah sekarang ya. Bukan pelarian kan? Enggak. Oke guys, jadi banyak yang bisa kita ambil dari figur seorang Celine Evangelista. Dari umur 17 tahun udah mandiri dan sampai detik ini tidak menyusahkan orang tua. Contohnya semua di-tackle sendiri. Tante aja masih dikit-dikit, mama ini udah enggak ya kayaknya ya. Iya. Tuh hebat ya, tuh thumbs ya buat Celine. Makasih Tante. Sehat selalu, tambah cantik. Amin. Tante doakan juga. Udah seumuran Tante nanti tetap cantik ya Tante tuh gimana tuh coba deh.
Tapi ini benar-benar cantik guys. Karena apa? Ya itu, kalau kita hatinya bersih, optimis, positif, itu semua inner beauty keluar. Amin. Dan akhirnya rezeki mampir, benar nggak? Iya. Jadi buat perempuan-perempuan kalau lagi menghadapi masalah perkawinan, jangan menyalahkan, benar nggak? Iya. Kasih tips dong. Ya intinya kalau dalam sebuah perkawinan dan pernikahan itu nggak mungkin dia yang salah bukan gue, dia yang salah bukan gue, nggak. Sebelum kita pointing on others gitu, sebelum kita nyalahin orang atau pasangan kita, mendingan kita introspeksi diri kita sendiri dulu. Kita udah menjadi jangan bilang dia nggak bener, gue yang bener gitu. Enggak, lu juga belum tentu 100% bener gitu. Ya kan? Karena orang bener akan dijodohkan dengan orang yang bener. Orang baik akan dengan orang yang baik, ya kan? Jadi kalau lo merasa pasangan lo kurang baik, berarti artinya ada yang kurang baik juga di dalam diri lo gitu. Jadi aku nggak pernah menyalahkan pasangan aku atau berharap pasangan aku menyalahkan aku, karena kan kita semua cuma manusia yang sama-sama punya kekurangan. Gitu. Tuh, keren ya guys. Oke, pokoknya nih ya, aku aja takjub ya ngelihat Celine ngomong ya. Jadi ini bener-bener Celine dewasa banget menyikapi, apalagi dia public figure, dia juga tahu bagaimana untuk meng-keep privacy supaya nggak blunder ya. Karena kalau blunder juga kasihan anak-anak. Sekali lagi jejak digital itu nggak bisa dihapus. Ini yang namanya dewasa meskipun masih pada young ya. Saya aja dulu pernah, aduh drama ya. Ini bagus banget kalau kayak gini. Jadi pokoknya guys, nonton terus Vena Melinda Channel karena akan banyak cerita hidup yang mungkin kita belum mengalami tapi belajar dari narasumber kita untuk menyikapi hidup itu yang paling penting, bukan meratapi hidup. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel, jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Yay, Bye. thank you.